Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru Indonesia. Perkenalkan, saya Komarudin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Akuntansi dan Keuangan. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada SMK Al-Quran Cikalahang di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Alangkah baiknya kita berdoa kepada Gusti Allah dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan diawali dengan berdoa kita akan mendapatkan pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk kedepannya. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ada Eva? Iya ya. Buldan? Sakit ya. Juan? Oke, Leni? Muhammad Maksum? Muhammad Anugrah? Muhammad Ali? Nani? Lewat ya. Linda Sari? Nadifa Maktun? Nisa? Nur Aini? Sofianti? Tiara? Umi Hilda? Mosifah? Oke. Berarti yang nggak hadir cuma Buldan ya. Oke, untuk menyemangati pagi ini udah sarapan kan? Ya. Agak semangat sih ya. Kalau udah sarapan harusnya semangat ya. Untuk menyemangati pagi hari ini, Bapak mau kasih sesuatu dulu. Kalian saksikan dulu video berikut. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses waktu yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup individu itu sendiri dalam interaksi lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Ada yang mirip? Ada? Nggak ada ya? Oke, syukur nggak ada. Nah,
mukanya. Kelakuannya ada nggak yang mirip? Nggak ada juga. Nggak ada. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lakukan hal-hal seperti itu. Ya, kita maksudnya ini kan tahapannya masih belajar. Jadi kalau masih belajar nggak usah begadang sampai subuh. Ya, terus nanti habis subuh baru tidur. Sekolahnya mau jam berapa? Ya normal aja kan. Harusnya kalau bobo atau tidur itu maksimal jam 10 lah. Jam 10. Nanti kan biar subuhnya udah fresh banget. Terus nanti habis subuh tuh nggak tidur lagi. Nah itu ya. Biar nanti kan ke sekolahnya nggak telat. Ini soalnya banyak kejadian kayak gini. Ya semoga di kelas ini nggak ada ya. Oke, bagus. Kalau nggak ada. Oke, selanjutnya minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang akuntansi, ya tentang akuntansi dasar, lebih pada tapi belum menyentuh ke ini ya persamaannya. Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian akuntansinya. Ada yang masih ingat pengertian akuntansinya? Kalau akuntansi berkaitan dengan apa sih biasanya? Catat mencatat. Semua ingat. Cuma lupa merangkai katanya aja. Selain mencatat kalau akuntansi itu apa? Menginput, mencatat sama kayak gitu. Ya intinya sih seperti itu ya. Jadi proses kalau akuntansi itu proses yang diawali, intinya sih simpelnya gini. Proses yang diawali dengan pencatatan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Simpelnya seperti itu. Oke, itu minggu kemarin kita belajar tentang itu. Nah untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang apa? Jenis dan bentuk badan usaha. Jenis dan bentuk badan usaha. Pernah dengar kata jenis dan bentuk badan usaha? Badan usaha pernah dengar nggak? Sering. Kayak gimana? Badan usaha? Pernah dengar ini nggak? Garuda Indonesia? Pernah dengar? Indofood pernah dengar? Transjakarta? Nah ini salah satu badan usaha. Badan usaha milik siapa ya nggak tahu. Kita nanti akan bahas setelah ini. Ya. Nah di pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang ini. Nah yang akan kita bahas apa saja? Yang pertama kompetensi dasar. Nah maksudnya setelah belajar ini kalian diharapkan mampu ini nih. Yang pertama apa? Memahami jenis dan bentuk badan usaha. Yang kedua? Mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Yang pertama memahami jenis dan bentuk badan usaha. Nanti kita akan pelajari jenis dan bentuk badan usaha. Itu seperti apa saja nanti kita bahas. Terus yang kedua mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Kita akan kelompokkan. Ya. Terus selanjutnya tujuannya. Coba Ali dibacain. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sianalitik, model pembelajaran PBL siswa mampu menganalisis jenis badan usaha dengan baik, menganalisis bentuk badan usaha dengan baik, menelaah jenis kombinasi badan usaha dengan baik, menelaah bentuk penggabungan badan usaha dengan baik, menentukan jenis badan usaha dengan benar. Oke, ini tujuannya. Kalian tuh diharapkan bisa menganalisa ya jenis-jenis badan usaha. Menganalisa itu mengenali dan bisa mengenali dan membedakan antara satu badan usaha dengan badan usaha yang lain. Intinya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah manfaatnya. Coba selesai. Mengetahui jenis badan usaha yang bisa dibuat ketika mempunyai usaha. Oke. Ya. Tidak terjebak pada perusahaan yang tidak jelas. Oke, ini manfaatnya ya. Ketika nanti suatu saat kalian punya rezeki besar, punya uang banyak, kalian bikin usaha. Nah, usaha yang tepatnya apa ya? Kita pelajari dari sini. Nah, itu yang diharapkan ketika setelah selesai mempelajari bab ini. Oke, ini. Jadi sekarang kita akan
sesuai yang ada di sini. Kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL ada yang tahu PBL? Ada yang tahu PBL? PBL Problem Based Learning, ya, Problem Based Learning. Jadi kita akan belajar berbasis masalah. Artinya apa? Kalian akan saya kasih masalah dulu biar kalian belajar, ya. Karena bagusnya seperti ini, ketika orang-orang manusia dikasih masalah, mereka akan belajar. Nah, belajar bagaimana caranya untuk mengatasi masalah. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu saja, ya. Kita bagi kelompok. Biar gampang ya, coba kelompok satu aja ya. Ya, ini coba kelompok satu, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kelompok 2, kelompok 3 orang ya. Ini kelompok 4. Oh ya, 1, 2, 3, 4. Kelompoknya udah nih ya. Oke, nah kelompoknya udah. Kelompoknya udah, silahkan perwakilan kelompoknya dulu maju. Buat ngambil LKPD-nya. Kelompok 1 dulu, sok. Ya, Bapak kasih LKPD sama bahan ajarnya ya. Satu orang itu. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Silakan dibagikan satu orang satu. Itu bisa tuh ya. Oh lebih, kasih mana ya? Enggak lebih harusnya. Lihat, diperhatikan di situ ada LKPD dan ada bahan ajar. Jangan sampai ke depan. Judul depannya. Nih. Ya, beda ya. Satu kelompok itu dapat LKPD-nya satu orang satu dan bahan ajarnya itu ada 2. Ya. Benar ya? Jangan sampai bahan ajarnya kasih ke orang. Oke. Ditulis namanya ya, ditulis identitasnya dulu. Bahan ajar nih. Kalau bahan ajar mah satu kelompok ada 2 ya bahan ajarnya ya. Oke, sini nih. Perhatikan lagi di sini. Perhatikan ke sini. Kita akan mulai pembahasannya. Sekarang perhatikan LKPD-nya. Di LKPD-nya diperhatikan, dibaca ketentuan di LKPD-nya di halaman kedua. Silakan baca ya. Nah, kita akan bahas kelompok 1 dulu masalahnya ini. Kelompok 1 nih, masalahnya harus sama yang ada di sini. Ya, di sini kelompok 1 masalahnya adalah sejumlah perusahaan tambak udang di pesisir pantai selatan Jember diketahui tidak memiliki izin budidaya perikanan. Artinya ada usaha tapi tidak ada izin. Ini bisa dikatakan ilegal. Kalau pemerintah sewaktu-waktu pengen menutup usahanya itu bisa. Ya, itu bisa. Pemerintah sewaktu-waktu. Karena ini izin budidaya perikanannya nggak ada. Pemerintah setempat mengancam akan menutup usaha tambak udang itu jika keberadaannya merusak lingkungan. Jelas kan? Ya, sampai sini jelas. Nanti kalian perhatikan dibaca sampai selesai. Ini masalahnya apa? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Nih, seorang mantan tenaga kerja wanita berinisial FT, umur 36 tahun, ya, warga desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menipu dengan modus investasi kripto. Ini investasi kripto ternyata, modus investasi kripto. Tak tanggung-tanggung total korban mencapai 2.800 orang. Korban yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Pelaku menjanjikan keuntungan 5% setiap 10 hari. Bisnis investasi nyimpen 100 juta dalam jangka 10 hari itu akan jadi 105 juta. Mau apa? Dalam jangka 10 hari jadi 105 juta. Mau? Mau dong? Mau nggak? Nyimpen uangnya 100 juta, jangka 10 hari dapat 105 juta. Mau nggak? Mau, tapi dikasihnya cuma 3 kali, setelah itu uangnya hilang. Kan investasi gitu dong. Oke, ini kelompok 2 nih, masalahnya seperti ini ya. Kelompok 3, ini lumayan banyak kan. Polri menetapkan Ismail Bolong tersangka kasus tambang batu
artinya tambang ilegal batu bara. Ya, ini udah ketahuan polisi ini Mas. Ya, udah ketahuan sama polisi. Masalah keempat ini ya. Usaha mikro dan kecil menengah menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid. Banyak pelaku UMKM yang pendapatannya menurun drastis hingga gulung tikar. Artinya banyak usaha-usaha kecil yang bangkrut. Usaha-usaha yang biasanya contoh mangkal di perapatan atau mangkal di mana, karena adanya pandemi orang-orang nggak boleh keluar, jadi nggak ada yang beli. Akhirnya lama-lama jadinya bangkrut. Ya, ini masalah yang keempat. Nah, nanti kalian nih di setiap kelompok ini itu kan sudah ada LKPD-nya ya. Nanti jangan lupa ditulis dulu di depannya LKPD-nya, namanya, jangan sampai lupa biar nggak ketukar punya orang lain antar kelompok masyarakat. Tugasnya adalah dari permasalahan yang ada, kalian coba cari, ya, cari akar permasalahannya. Akar permasalahan itu sebabnya, kenapa sih terjadi hal seperti ini? Ya, kenapa? Cari dulu penyebabnya, kenapa sih bisa seperti ini. Yang kedua, setelah tahu sebabnya, itu dampak dari itu apa nantinya. Kalau banyak yang bangkrut itu gimana? Ya, kalau banyak yang bangkrut itu gimana? Yang ketiga, solusinya seperti apa? Ya, solusinya. Ya, biar kalau ini biar nggak ilegal tuh kayak gimana? Ingat? Ya. Ya, ini juga biar nggak investasinya bodong itu gimana? 3. Cari penyebabnya. Ya, cari penyebabnya. Terus dampaknya seperti apa? Yang terakhir adalah cari solusinya. Hasilnya tulis di LKPD masing-masing. Ya, hasilnya tulis di LKPD masing-masing. Kalian kerjasama satu kelompok. Ya, bisa dibagi-bagi. Ada yang nyari penyebab, ada yang nyari ini, ada yang nyari ini. Paham? Ya, satu kelompok kan ada 3 tugas ini. Silakan bagi-bagi aja. Kayak gitu. harusnya seperti apa. Kalau dibuat perusahaan, tadi kan ada yang investasi kripto tuh, harusnya dibuat perusahaan, misalnya nanti bergerak di bidang apa, bentuknya apa, PT atau apa. Itu kan ada semua. Terus nanti apa namanya, pemiliknya siapa, entah swasta kah, atau pemerintah kah, atau koperasi kah, dikaitkan dengan UMKM, dan masuk dengan tadi yang apa itu, yang ketiga itu yang tambang.
sesi presentasi aja. Yang lainnya perhatikan. Tapi satu orang aja yang dituliskannya yang lengkapnya. Atau kalau di sini nggak apa-apa. Oke, yang nyambung di AKPD-nya. Yang mana? Boleh nggak Pak? Kamu tuh juga mas. Boleh. Bisa gitu. Di sini dia orangnya belum. Cuma mau ada solusi di teras lah. Solusi menurut saya. Ya udah kalau udah ada ya apa-apa. Nanti kan kita maju. Oke ya, kelompok 1 dulu ya. Kelompok yang lain perhatikan. Atau ada yang udah kelar semuanya? Gak apa-apa, di AKPD-nya aja dulu. Di AKPD atau di ada yang udah selesai di AKPD-nya? Ini yang nomor 3 ya. Penyebab, dampak, sama solusinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah tujuan perusahaan tambak udang ilegal. Dan yang di sini akan menjelaskan ini Bang. Yang satu tidak memiliki izin dan pengelola tambak ilegal itu tidak memperhatikan pembuangan limbah dari tambak itu pun dibuang sembarangan hingga merusak ekosistem. Dari yang kedua, yang terjadi dapat merusak lingkungan selain berpotensi merusak area potensi pasir akan menjerat pertambangan udang ilegal dalam undang-undang lingkungan hidup apabila tidak menjalankan surat pengingatan di layanan oleh pemerintah setempat. Solusinya ialah membuat kesepakatan dan pemerintahan termasuk dalam undang-undang perikanan supaya lebih terjaga kelestarian lingkungan maupun perikanan tersebut, sehingga banyak orang dan wisatawan menikmati keindahan alam dan hasil alam di daerah tersebut. Dengan adanya restoran udang maupun ikan dan hasil pertambangan udang tersebut yang lezat dan bergizi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan pertambangan udang perhatikan dan menjaga lingkungan tersebut dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan. Oke, berarti solusinya tadi harus ada kerjasama. Ya, bersama. Kerjasama antara Dinas Udang dan pemerintah. Oke. Ada yang mau nanya? Stop tanya. Yang mana ya? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Saya sekarang selesaikan saja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nomor 1. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan masalah tentang manfaat TKW. Oke. Diperhatikan yang lain, perhatikan. Penyebabnya yaitu karena pelaku membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan pelaku melakukan investasi ilegal. Pelaku melakukan investasi ilegal karena sudah mendapatkan pekerjaan. Karena bisa mendapatkan pekerjaan setelah kembali TKW. Oleh karena itu, wanita berinisial FT telah melakukan investasi berikut. Oke, dia. Dampaknya dari investasi ilegal ini telah merugikan 3 orang. Dengan orang yang sudah dan jika tidak segera dihentikan investasi ini akan ditambahkan kemudiannya. Terus Ya, bacanya harus buru-buru, slow aja. So, selanjutnya solusinya itu yang kebagian dong. Nah, solusinya itu untuk mengembangkan bisnis, pelaku usaha membutuhkan suntikan dana baik dari investor atau bank. Hal ini sulit didapatkan bagi perusahaan yang tidak memegang legalitas karena kemajuan dari modal usaha memang membutuhkan izin usaha. Investor juga harus tertarik karena merasa tidak aman menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak, saya. Apa motif dari pelaku melakukan si bodong? Motifnya? Karena susah mendapatkan pekerjaan karena setahu dari kami tuh dia tuh susah dapat pekerjaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan inisiasi kami tentang jutaan UMKM Lombok kami dan kami. Terima kasih. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membacakan tentang jutaan UMKM Lombok kami dan kami. Yang pertama di sini ada Linda Sari, dan di sebelah Linda Sari ada Sita Sakitri, dan sebelahnya ada Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang penyebabnya terjadinya jutaan UMKM Bangkrut pasca. Penyebabnya terjadinya hasil survei dari beberapa pihak, banyak yang pendapatnya turun drastis hingga gulung tikar. Dampak dulu nih. Dampaknya mempengaruhi perekonomian negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatan sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi. Solusi dari pandemi COVID-19 pada UMKM yaitu 1. Cara inovasi produk, samdai, delivery atau bisnis online. 3. Memanfaatkan e-commerce dan fitur-fiturnya. Upayanya merancang strategi untuk membantu UMKM. Kementop UKM telah memberikan setidaknya 3 Stimulus. Pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM 9 bulan, transfer tunai untuk bisnis skala mikro, teknologi daring untuk membantu pemasaran seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan menggunakan media digital. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita bertiga di sini. Oke. Jangan ramai ya. Berdirinya kita bertiga di sini mau jelasin penyebab, dampak, dan solusi dari masalah yang kita dapat, yaitu kasus pertambangan batubara ilegal di Kalimantan Timur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Misawiya, di samping saya Tani Hardianti, di samping Tani ada Reni. Oke, lanjut nih. Perhatikan yang mana kan ya. Batubara ilegal ini adalah perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, dan pencemaran lingkungan sekitar. Solusinya dengan cara pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang hingga upaya penegakan hukum dan demo oleh masyarakat sekitar agar kasus tambang batubara ilegal ini segera direspon dan diselesaikan oleh pihak berwajib. Cukup segitu saja. Saya harap tidak ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari tadi, dari yang
tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Intinya seperti apa? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ada? Nggak ada. Intinya gini. Jadi kita harus biasa bernawar tinggi. Kalaupun fasilitas nggak ada, kita harus terbiasa berpikir ya. Nah, tadi kan permasalahan itu banyak. Intinya permasalahan yang saya kasih itu semuanya ilegal. Nah, kalau ilegal itu pasti ya, ini pasti tidak dilindungi oleh negara, tidak dilindungi oleh negara. Kan kalau kalian mau usaha apapun, kalau ilegal susah, dapetin modal juga susah. Ya, ketika ada penegak hukum pasti lari-lari nyari perlindungan. Jadi baiknya ketika kalian mempunyai sebuah usaha, kalian daftarkan usaha kalian itu di pemerintah, daftarkan saja. Buat badan hukumnya, entah itu PT, CV, apalagi kalau perusahaan tambang itu jelas harus dibikin usahanya, izin-izinnya harus diurus semua. Ya, paham sampai sini ya. Jadi intinya ketika kita membuat sebuah usaha, izinnya harus dilakukan semua, biar nanti kedepannya tuh enak. Kayak gitu. Enak kalau ketika ada pandemi, UMKM itu tuh nanti dapat banyak kemudahan. Gitu tuh. Semua perusahaan ketika pandemi itu banyak yang dapat kemudahan semua. Karena kan karyawannya harus kerja di rumah dan sebagainya, itu dapat keringanan dari pemerintah, entah itu dari pajaknya dan sebagainya. Yang penting taat hukum, berbadan hukum, seperti itu. Setelah ini silakan buka Chromebook-nya, dibuka Chromebook-nya. Silakan kita mau adakan kuis dulu. Kuis, silakan buka kuisis, ketik kuisis. Nah, kuisis di Chromebook-nya ketik kuisis aja. Kuisis. Ketik kuisis. Nanti pertanyaan yang muncul tinggal jawab. Coba lihat. Udah selesai semua. Oke. Ini sudah selesai semuanya. Nah, Pak. Ya berarti skor paling tingginya Nadika Mahtun. Ya, itu dulu. Ini masih ke bawah. Biar apa belum satu lagi loh. Oh, belum selesai nih. Oke, akhir aja ya. Skornya nggak punya kejar kan? Jauh kan? Ya, nanti selanjutnya untuk kedepannya kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Artinya nanti udah mulai ke perhitungan. Seperti itu ya. Itu nanti dipelajari saja dulu di pokoknya. Di asrama ya. Oke. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai di ujung acara. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan ketua kelompoknya, ketua kelasnya bacakan, Pak, baca doa dulu. Nanti di hari ini salam ya, ada salamnya. Ayo.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa terserap dengan baik dan bisa diamalkan nanti di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.